Pangan bukan sekedar kebutuhan, ini adalah soal hidup sebuah bangsa. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need. Di pemerintahan ini, arah besar bangsa Indonesia ditegaskan kembali. Pertanian menjadi urat nadi kemandirian, penjaga ketahanan, dan harga diri bangsa. Dari petani, kehidupan bangsa disemai. Dari tanah yang diolah lewat tangan-tangan yang bekerja, mengalir denyut kehidupan bangsa. Di sanalah swasembada pangan dimulai. Pertanian secara cepat berbenah, memastikan target swasembada pangan dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Peta jalan dirancang melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan yang menempatkan petani sebagai aktor utama yang perlu didukung secara penuh. Mulai dari mengalirkan kehidupan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, hingga menggerakkan penyuluh pertanian sebagai pendamping petani serta ujung tombak perubahan di lapangan. Kebijakan pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri dijalankan, sinergi antar instansi diperkuat, memastikan petani tidak berjalan sendiri di lapangan. Harga gabah naik menjadi Rp6.500 per kilogram, sebuah bentuk penghargaan yang adil bagi mereka yang selama ini menjadi penopang bangsa. Tak berhenti di situ, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi diturunkan hingga 20%. Tata kelolanya pun disederhanakan, rantai birokrasi yang panjang dipangkas, penyaluran dipercepat, dan kini pupuk bersubsidi tiba tepat dan cepat di tangan petani yang berhak. Indonesia menorehkan sejarah baru, swasembada pangan nyata. Tahun 2025, produksi beras nasional mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, di sepanjang tahun 2025, petani Indonesia mampu menghasilkan beras hingga 34,71 juta ton. Indonesia bermartabat menjadi bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Stok cadangan beras pemerintah di Bulog pada akhir 2025 mencapai 3,39 juta ton dan pernah menyentuh lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri. Lonjakan produksi beras nasional mengubah arah sejarah. Dengan hasil panen yang signifikan dan berkelanjutan, Indonesia yang dulunya importir beras terbesar dunia, kini berani mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan impor beras medium. Hal ini berdampak langsung terhadap harga beras dunia yang mencapai level terendah. Di desa-desa, senyum petani kembali merekah. Berbagai program dan kebijakan memberi hasil nyata. Nilai tukar petani meningkat, mencapai level tertinggi dalam puluhan tahun terakhir. Harga beras stabil, bahkan menjadi penopang deflasi. Dampak besar sektor pertanian juga terasa pada ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal 1 tahun 2025, pertanian tumbuh 10,52%. Ekspor pertanian pun melonjak. Sepanjang 2025, nilainya meningkat lebih dari 30%, menguatkan ekonomi nasional dan posisi Indonesia di pasar global. Inilah wajah pertanian Indonesia hari ini. Ya, semenjak pemerintahan sekarang ini alhamdulillah pupuk itu ibarat kata berlimpah lah. Yang penting kita itu sudah terdaftar di RDKK yang didata sama kelompok tani, nggak ada istilah kekurangan. Dengan adanya pemerintah menyetandarkan harga gabah, alhamdulillah untuk musim tanam sekarang kami sebagai petani merasa berterima kasih banget kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian dengan harga 6.500. Dengan naiknya harga gabah, kami sebagai petani merasa diuntungkan dan hasil kami juga sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan selama 4 bulan. Yang sangat luar biasa, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Swasembada pangan nyata, karena kemenangan petani, kemenangan Indonesia.